dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang International Organization for Standardization atau disebut dengan ISO. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, ada baiknya kami perkenalkan kami. Nama saya Dr. Sinaga. Nama saya Jessica Putri. Nama saya Hidayat. Nama saya Mariana. Dan teman saya ada lagi dua lagi yang nggak datang, namanya Ciki Sumanto dan Malika Sadi. Baiklah, langsung saja langsung pembahasannya. Pertama tentang pengertian ISO akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pengertian ISO. ISO adalah badan internasional dan sebagai hasilnya standar itu membantu memastikan bahwa produk yang diproduksi di berbagai perusahaan dan atau negara mengelola bisnis mereka dengan cara mempromosikan kolaborasi ini meningkatkan perdagangan nasional dan internasional sekaligus mengurangi biaya untuk semua pihak. Meskipun tidak ada perusahaan yang dipaksa untuk mematuhi standar ISO, memilih pemasok yang terdaftar ISO memastikan bahwa pemasok Anda mengelola bisnis mereka dengan standar yang konsisten, yang mendorong pemborosan dengan biaya dan mendorong kualitas produk dan pengiriman. Dengan adanya organisasi ini akan membuat ISO memberikan spesifikasi untuk kelas dunia dalam berbagai macam hal. Perusahaan untuk kelas dunia dalam berbagai macam hal, perusahaan yang telah terverifikasi oleh ISO akan berpeluang dalam memenangkan persaingan pasar global tersebut karena memberikan jaminan kualitas produk agar konsumen lebih percaya terhadap produk tersebut. Yang kedua, jenis-jenis ISO antara lain. Yang pertama, ISO 9001, yang kedua ISO 17025, yang ketiga ISO 2800, yang keempat ISO 5001, yang kelima ISO 14001, yang keenam ISO 22000, yang ketujuh ISO 27001, yang kedelapan ISO S16949. Oke, bisnis dari ISO tadi akan dijelaskan oleh teman saya Cici Putri. Waktu dan tempat kami persilakan. 1. ISO 9001 sesuai dengan standar ISO 9001 memiliki banyak manfaat bagi industri manufaktur. ISO 9001 membantu menginspirasi perusahaan untuk menemukan cara yang lebih efektif untuk permanen menyelesaikan masalah kualitas secara kreatif untuk melampaui persyaratan yang ditentukan pelanggan. Contohnya, analisis penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001 2015 dalam menuju pemasaran sesuai kasus pada PT Prima Bina Karya Malang. 2. ISO 17025 pada jenis ISO ini dapat digunakan oleh perusahaan yang memiliki persyaratan lembaga pengujian, misalnya laboratorium dengan jenis yang standar. ISO 17025 memungkinkan laboratorium untuk menunjukkan bahwa mereka berprosesi secara kompeten dan menghasilkan hasil yang valid, sehingga meningkatkan kepercayaan pada pekerjaan mereka baik secara nasional maupun di seluruh dunia. Contohnya, analisis ISO bagi laboratorium meteorologi. 3. ISO 200 ISO 2800 adalah standar internasional yang membahas persyaratan sistem manajemen keamanan untuk rantai pasok, atau standar ini menetapkan aspek-aspek untuk membantu organisasi menilai ancaman keamanan dan mengolah saat muncul dalam rantai pasokan mereka. Manajemen keamanan terkait dengan aspek lain dari manajemen bisnis. Dengan ISO 2800, organisasi dapat menentukan apakah ada langkah-langkah keamanan yang tetap dan dapat melindungi
memproteksi mereka dari berbagai ancaman. Contohnya, perencanaan sistem manajemen keamanan rantai supply perusahaan berdasarkan ISO 2800/2007. 4. ISO 5001 sebagai standar internasional. ISO 5001 menetapkan persyaratan bagi organisasi untuk mengembangkan, mengimplementasikan, dan meningkatkan sistem manajemen energi. Ini meningkatkan organisasi untuk mengikuti kerangka kerja spesifik yang membantu mereka mencapai peningkatan berkelanjutan dalam kinerja energi, efisien, penggunaan, dan konsumsi. Contohnya, audit dan perencanaan implementasi sistem manajemen energi berbasis ISO 5001 di Universitas Sriwijaya Malang. Baiklah, akan dilanjutkan oleh teman saya Hidayat. Oke, baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi, Jessica Putri. Di sini nomor 5, ISO 14001 adalah standar internasional yang diakui secara luas dan menetapkan persyaratan untuk organisasi yang ingin meningkatkan kinerja lingkungan mereka dan meningkatkan efisien operasional mereka. Kerangka kerja yang didasarkan pada ISO 14001 akan membantu organisasi mengelola proses jangka pendek dan panjang melalui penggunaan sumber daya yang efisien yang memiliki dampak positif terhadap lingkungan. Contohnya di sini analisis sistem manajemen lingkungan di PT Janata Marina Indah Semarang berdasarkan ISO 14001. Yang keenam, ISO 22000 merupakan standar internasional yang diterima secara global yang menetapkan persyaratan untuk sistem manajemen keamanan pangan. Didirikan pada tahun 2005, ISO ini berlaku untuk semua organisasi yang terlibat dalam rantai makanan, yang tujuannya adalah untuk memastikan keamanan pangan. Standar ini menguraikan kerangka yang menyelaraskan semua bagian dari rantai pasokan makan, dari produsen ke konsumen, dan membantu mengurangi biaya pangan, mengendalikan risiko, dan mencegah kontaminasi. Contohnya, sistem manajemen keamanan pangan ISO 22000 industri yang berhubungan dengan pangan. Yang ketujuh, ISO atau IEC 27001 merupakan standar nasional internasional yang menetapkan spesifikasi untuk sistem manajemen keamanan informasi. Pendekatan praktik terbaiknya membantu organisasi mengelola keamanan informasi mereka dengan menangani orang dan proses secara teknologi. Sertifikasi terakreditasi secara independen untuk standar ini diakui di seluruh dunia sebagai indikasi bahwa sistem manajemen ini keamanan informasi Anda selaras dengan praktik terbaik keamanan informasi. Contohnya, analisis sistem manajemen keamanan informasi menggunakan SNI ISO atau IEC 27001 pada tahun 2013 pada permintaan daerah Kota Sukabumi. Dan yang terakhir, ke-8, ISO TS 16949 adalah persyaratan sistem kualitas umum yang dikembangkan bersama oleh industri otomotif Amerika, Jerman, Prancis, dan Italia. Dalam upaya terpadu untuk meningkatkan kualitas dan memastikan integrasi pasokan ke industri, persyaratan ini berlaku untuk organisasi apapun yang memproduksi komponen, rakitan, dan suku cadang untuk pasokan industri otomotif. Pengertian ISO sangat berkaitan dengan jenis-jenis ISO yang telah dibahas. Dengan memahami pengertian dan jenisnya, sebagai perusahaan yang akan bersaing global dapat mempersiapkan dan memperhatikan yang seharusnya dilakukan. Setiap bidang akan memiliki jenis ISO yang berbeda karena semua standar terhadap perusahaan yang tidak sama. Contohnya mengenal ISO atau TS 16949 sistem manajemen mutu industri otomotif. Baiklah, di sini penjelasannya akan disampaikan oleh teman saya Mariana. Dan di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Hidayat. Tujuan dan penting ISO dalam sebuah bisnis. Dalam pengelolaan bisnis dilakukan dengan berbagai macam cara agar mendapatkan keuntungan dan bisa bersaing dengan baik. Bagi perusahaan yang akan bersaing secara global memiliki standar ISO agar kualitas produk yang dihasilkan lebih terpercaya. Tujuan dan pentingnya ISO antara lain: 1. Meningkatnya
kredibilitas perusahaan. 2. Mengoptimalkan kinerja karyawan. 3. Meningkatkan will perusahaan. 4. Mencegah pemborosan. Dan kami akan membuka sesi pertanyaan. Yang Dua orang penanya. baiklah, di sini saya akan bertanya pertanyaan pertama. Apakah ISO 9001 masih berlaku untuk semua organisasi besar atau kecil, sektor yang berbeda dan item yang berbeda produk dan jasa? Baiklah, kami akan membuka sesi pertanyaan yang kedua, yaitu akan ditanya oleh Mariana. Pertanyaan kedua, standar ini tidak menyebutkan sebuah manual mutu. Apakah masih diperlukan? Baiklah, pertanyaan pertama akan dijawab dengan teman saya, Ebenezer Sinaga. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Apakah ISO 9001 masih berlaku untuk semua organisasi besar, kecil, sektor yang berbeda, dan item yang berbeda, produk jasa? Konsep standar ISO 9001 tidak berubah. Itu berlaku untuk semua jenis organisasi, terlepas dari ukuran, jenis, atau bisnis inti. Terima kasih. Pertanyaan yang kedua nanti akan dijawab teman saya, Jessica Putri. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan Mariana. Yang standar ini tidak menyebutkan sebuah manual mutu. Apakah masih diperlukan? Sebuah manual mutu tidak lagi khususnya diperlukan. Standar baru membutuhkan organisasi untuk menjaga informasi terdokumentasi, diperlukan untuk efektivitas sistem manajemen mutu atau SMM. Ada banyak cara untuk melakukan ini, dan manual mutu adalah salah satu. Jika itu adalah nyaman dan tepat bagi suatu organisasi untuk terus menggambarkan sistem manajemen mutu dalam manual mutu mereka. Baiklah, di sini teman saya akan membacakan kesimpulan dari materi kami tentang ISO. Kesimpulan dari ISO itulah informasi mengenai pengertian ISO. Beberapa jenis dan pengertian juga penting ISO dalam sebuah bisnis yang dapat menjadi referensi perusahaan. Dengan menggunakan ISO, bisnis Anda akan mendapatkan banyak keuntungan sehingga perusahaan dapat bersaing secara global. Dengan persaingan tersebut akan membuat konsumen lebih percaya dan meningkatkan keuntungan pada perusahaan Anda. Hal ini yang tak kalah pentingnya dalam pengolahan bisnis adalah memperhatikan pembukuan dan urusan finansial usaha secara menyeluruh. Bagi Anda pemilik usaha yang sedang mencari solusi kemudahan pencatatan keuangan bisnis, Anda bisa mencoba menggunakan ISO. Bagi keuangan usaha Anda tidak hanya sebatas sebagai software akuntansi. Online juga memiliki fitur terbaik yang akan memudahkan usaha Anda, memiliki fitur seperti pengolahan dan pemantauan stok, rekonsiliasi transaksi otomatis, pemantauan stok, perhitungan dan pelaporan pajak, dan masih banyak lagi. Sekian dari kesimpulan kelompok kami, yaitu penjelasan tentang ISO. Baiklah, itu materi presentasi kami tentang ISO. Lebih kurangnya kami mohon maaf dari kelompok 6. Dan kami akhiri. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.